Uhayyikum bitahiyyatal islamiyah, tahiyyatal mubarakah, wa tahiyyatan nafi'ah, wa tahiyyata ahlal jinan min ilmi wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di bulan suci Ramadan ini. Lalu yang kedua, tak lupa salat serta salam selalu kita tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Arko Kirinda dari kelas PGSD 2022K dengan NIM 220106423. Di sini, saya akan membawakan mau'idhah hasanah yang berjudul Membangkitkan Karakter Diri dengan Tidak Melakukan Flexing di Zaman Kini. Sebelumnya, apa sih flexing itu? Flexing adalah tindakan seseorang melakukan pamer harta atau kemewahan secara berlebihan. Istilah ini seringkali kita jumpai di media sosial, di mana seseorang tersebut akan memposting foto atau video dengan barang-barang mewah yang mereka miliki. Seperti contohnya, mobil mewah, rumah, pakaian, atau jam tangan mewah, dan masih banyak lainnya. Praktik ini sendiri seringkali kita temui dengan nama showing off, di mana hal tersebut membuat orang lain merasakan iri hati dengan kita melakukan showing off tersebut, dan juga akan membuat orang yang melakukan showing off merasa dia lebih dari semua orang. Flexing di zaman modern ini seringkali kita jumpai di media sosial seperti di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan banyak lainnya. Tetapi, tak jarang pula kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya orang-orang yang mengenakan pakaian bagus demi menunjukkan status sosial, dan orang-orang yang membeli barang-barang mewah hanya untuk menunjukkan kekuatan finansial. Sementara itu, dalam konteks Islam, flexing sendiri tidak dapat dianjurkan, bahkan benar-benar dilarang untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena flexing sendiri dapat memicu rasa iri hati dari orang lain, meningkatkan rasa sombong dari diri kita sendiri, dan juga bisa saja merusak tatanan sosial dalam masyarakat. Larangan ini didasarkan oleh prinsip-prinsip Islam sendiri, di mana seorang muslim tentunya harus memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak memamerkan kemewahan. Allah sendiri telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa kesombongan dan keangkuhan merupakan sifat yang tidak disukainya. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan di surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tusaghhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan kesombongan, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seorang yang bersifat sombong lagi membangga-banggakan diri. Terkait ayat ini, dalam kitab Al-Misbah jilid 11 halaman 139, Profesor Quraisy Shihab menerangkan tentang nasihat Luqman Al-Hakim, seorang yang bijak besari, pada anaknya untuk senantiasa akhlak dan memiliki sopan santun kepada sesama manusia. Di sisi lain, Luqman Al-Hakim melarang anaknya untuk melakukan tindak kesombongan terhadap orang lain. Dalam nasihatnya terhadap anaknya, ia berkata, "Dan wahai anakku, janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu, yakni mukamu, dari manusia siapapun dia, karena didorong oleh penghinaan dan kesombongan." Lebih lanjut lagi, ia juga menyuruh buah hatinya untuk bergaul dengan manusia dengan rendah hati, lemah lembut, dan tidak angkuh. Ia berujar, hadapilah setiap orang dengan wajah berseri dan penuh rendah hati. Dan apabila engkau melangkah, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang-orang penuh kesombongan dan membanggakan diri.
Sementara itu, Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' Al-Hakami Al-Quran menerangkan bahwa ayat tersebut melarang orang-orang untuk melakukan sikap sombong dan merendahkan orang lain. Pasalnya, sikap sombong merupakan perilaku tercela sekaligus dibenci dalam Islam. Imam Al-Qurtubi berkata, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dengan penuh kesombongan, janganlah angkuh dan memandang hina bagi mereka. Dekatilah mereka dengan sikap rendah hati dan mudah bergaul, dan apabila yang termuda dari mereka berbicara kepadamu, maka dengarkanlah ia hingga menyelesaikan ceritanya. Demikianlah sikap Nabi ketika ia bergaul dengan orang lain. Sementara itu, Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Nashahul Ibad halaman 51 menerangkan bahwa sikap sombong atau flexing dengan penuh kesombongan tadi itu akan membahayakan bagi orang yang melakukannya, di mana sikap sombong atau memamerkan harta dan membanggakan diri akan membuat orang tersebut rusak. Pernyataan tersebut dikutip oleh Syekh Nawawi dari Abdurrahman bin Sakhr dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya 3 perkara yang dapat menyebabkan selamat, 3 perkara yang dapat menyebabkan kerusakan, 3 perkara yang dapat mengangkat derajat, dan 3 perkara yang dapat menebus dosa. Adapun 3 perkara yang dapat menyebabkan keselamatan ialah yang pertama, takut kepada Allah, yakni takwa, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Lalu yang kedua ialah penuh kesederhanaan, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan berkecukupan. Dan yang terakhir, bersikap adil, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan adapun 3 perkara yang menyebabkan kerusakan ialah yang pertama, bakhil atau pelit yang berlebihan. Lalu yang kedua ialah mengikuti hawa nafsu, dan yang terakhir membanggakan diri sendiri. Lebih lanjut lagi, orang yang suka pamer harta, kata Rasulullah, maka ia tidak akan mendapat kenikmatan surga di akhirat kelak. Dalam hadisnya dijelaskan bahwa orang yang memiliki sombong di dalam hatinya, maka ia tidak akan dapat masuk ke dalam surga Allah. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya memiliki kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka mengenakan pakaian dan sandal yang bagus? Lalu beliau menjawab, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa jika kita memiliki rasa sombong di hati meskipun hanya sebesar biji sawi, maka tidak akan dapat masuk surga Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu, di bulan yang penuh barokah ini, mari kita tingkatkan diri kita dengan tidak melakukan sombong. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya, saya memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.